berdoa langsung Allah kabulkan, kata Rasulullah. Maka hendaklah sebelum bencana-bencana besar itu terjadi, dia adalah orang yang paling rajin berdoa kepada Allah. Jadi Pak, berdoa kepada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Beramal dulu baru berdoa. Habis sholat berdoa, habis baca Quran berdoa, habis tahajud berdoa, habis duha berdoa, habis puasa Senin Kamis ya menjelang berbuka doa, habis berinfak berdoa. Pokoknya setelah beramal soleh berdoa. Beda dengan orang munafik. Habis sholat assalamualaikum cigin lari langsung. Dia tidak fokus untuk zikir dan tidak berdoa. Qalilan ma yadhkurun, sedikit sekali mereka berzikir. Kalau kita tidak, kita perbanyakkan doa. Nanti pas ketika petaka besar terjadi, buruk negara disabui, gampo gadang terjadi pada saat ini, kita butuh pertolongan Allah. Kita berdoa, ya Allah selamatkan kami sekeluarga. Allah punya banyak macam cara dan mudah bagi Allah menyelamatkan sekeluarga kita. Kenapa? Karena sebelum bencana besar itu terjadi, kita adalah orang yang kuat beribadah dan rajin berdoa. Inilah hadis Nabi tadi, man sarrahu ayyastajiballahu lahu 'inda syada'idi wal karibi falyuksirid du'a 'inda raha. Barang siapa senang dia dikabulkan doanya ketika sedang emergensi dan darurat yang bisa menghabiskan nyawa, saat itu sekali saja dia berdoa langsung Allah kabulkan. Siapa yang senang dibegitukan oleh Allah, hendaklah dia memperbanyak amal dan langsung berdoa setelah itu. Itu kuncinya Pak. Ustaz, 2 bulan 3 bulan ini apakah kami terlambat? Tidak, kata saya. Saya katakan tidak. Walaupun 1 minggu lagi tidak terlambat. Cuma jangan mengulur-ulur waktu. Saya khawatir Bapak Ibu, kebiasaan mengulur waktu ternyata penyebab orang banyak menyesal. Cibo kalau den dulu memperbanyak amal, cibo kalau den dulu banyak berinfak, cibo kalau den dulu banyak beramal soleh, banyak berdoa, coba kalau saya. Akhirnya orang-orang ini menyesal. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kami cintai, ini tentang pengantar kita bahwa apa yang akan kita hadapi tidaklah akan lebih ringan daripada sebelumnya. Bapak Ibu mungkin berharap tahun baru Hijriah ini akan lebih enak. Maaf ya Pak ya, Ibu agak terpaksa saya menyampaikan, tidak akan lebih baik Pak. Bu, Ibu, tidak akan lebih baik 1442 Hijriah ini akan kita hadapi. Kesulitan hidup, bencana, fitnah, kegaduhan, huru-hara, petaka, musibah-musibah, penyakit-penyakit, perang, kehancuran ekonomi, krisis makanan, krisis moral akan terjadi di mana-mana, dan ini berat. Lihat saja apa yang saya sampaikan di tahun yang lalu. Sebelum Covid ini datang, saya sempat ngaji lagi di daerah Pekanbaru. Sekarang terjadi. Apa yang saya sampaikan sekarang, insya Allah tahun ini 1442 Hijriah akan terjadi Pak. Rasulullah bersabda, di akhir zaman hujan akan mendatangkan bencana-bencana. Hari inilah dia kejadiannya Pak. Bencana-bencana di Tiongkok, bencana-bencana di India, ini dari hujan ya. Bencana-bencana di Jepang, bencana-bencana di Vietnam, ini banjir semua. Bencana-bencana di negara Eropa, banjir. Hujan datang ternyata bukan membawa rahmat tapi membawa musibah, kata Rasulullah. Juga Rasulullah pula yang bersabda sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti kalian semua pada masa itu akan menemukan banyaknya haraj. Wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah banyak sekali haraj. Para sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Apa itu haraj ya Rasulullah? Nabi menjawab, haraj itu adalah pembunuhan di mana-mana, perang di mana. Dan Rasulullah juga bersabda, orang-orang yang banyak duit, yang gajinya tinggi, uangnya itu hampir-hampir tidak berharga untuk dapat mendapatkan membeli makanan-makanan pokok. Tak lama lagi kita akan merasakan karena langka makanan pokok, akhirnya duit yang banyak pun tidak berharga Pak. Karena harga makanan pokok akan mahal, sulit didapat, duit yang banyak akan dicampakkan orang. Bagi orang lebih penting dia makanan daripada duit. Dan Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, pada masa itu emas akan sangat mahal harganya. Sekarang bagaimana harga emas? Sepanjang sejarah umur bumi ini ada, kali ini harga emas ada pada puncaknya.
Wahai Bapak Ibu, saya mengatakan sejak 2018 saya sampaikan, Bu, kalau ada uang, Pak, kalau ada uang jangan ditabung, baiknya segera belikan emas dari sekarang. Itu sampaian saya, Pak. Insya Allah emas akan mahal nanti. Insya Allah emas akan sampai pada harga yang dimana kita saat itu menyesal karena kita menabung dalam bentuk angka-angka digital. Ini menyesal kita, Pak. Beli emas, kan saya katakan. Bu, ada uang sedikit, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Itu 2018 saya sampaikan. Kalau terlalu berat, nggak apa-apa. Bu, ada duit sedikit, Pak, ada tabungan, ambil, emaskan, walaupun hanya 1 gram, 2 gram. Kalau 1 kilo, 2 kilo keberatan, udah nggak apa-apa, 1 gram, 2 gram. Ada uang lebih-lebih sedikit, belikan 1 gram, 2 gram. Berbentuk emas batangan silakan, berbentuk emas murni logam koin silakan, berbentuk perhiasan silakan, yang penting menabung dalam bentuk emas. Tapi sekarang, Pak, mau beli, harga emas sudah membumbung tinggi. Maka siapa yang menabung dululah yang bermanfaat di masa-masa yang akan datang. Apalagi setelah hampir setengah tahun lamanya Covid. Ini dakwah pertama saya loh, Pak. Sebagaimana saya dengar Masjid Ar-Raudhah ini, ya, sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Sejak Ramadan baru ini mulai ceramah. Kalau saya sejak 2 bulan sebelum Ramadan sudah tidak ada lagi jadwal. Saya batalkan semua karena daerah itu sudah mulai zona merah. Batal. Ini kali yang pertama. Khalas. Dan ini sangat berat, Pak. Kenapa? Pedagang dagangannya sepi. Orang kantor kerjanya dari rumah, nggak bisa berimprovisasi. Pebisnis pada banyak stuck dan berhenti usahanya. Apalagi orang-orang yang pariwisata, orang-orang yang punya travel, mati habis. Para petani dan peternak banyak pertaniannya, peternakan yang terbengkalai. Karena apa? Karena banyak faktor dan banyak hal. Setelah Covid ini menyerang, Masya Allah, ke depan kayaknya ini nggak akan selesai sampai akhir tahun loh, Pak. Tidak akan selesai sampai akhir tahun 2020 ini. Menurut WHO ini akan nyambung sampai 2021. Ini saja sudah ngap-ngapan dan kita sudah terancam resesi. Indonesia, Singapura sudah resesi resmi, Jepang resmi, Spanyol resmi, Prancis resmi, Inggris resmi. Negara-negara Arab Saudi juga sebegitu hebatnya itu, kayanya itu Arab, sekarang sudah mengalami krisis ekonomi akut. Indonesia kalau tidak menggeliat dari sekarang, kalau masih seperti ini kondisinya, maka Indonesia pasti resesi. Kalau sudah demikian, maka tamatlah kita. Tapi kita punya Allah yang mengatakan tamatlah kita itu cukuplah orang kafir saja, yang tidak punya Allah, yang nggak ngerti bagaimana Allah. Orang-orang komunis saja yang mengatakan tamatlah kita. Kalau kita tidak, masih ada Allah kok. Karena keyakinan kita, dan ini yang mau saya sampaikan malam ini, keyakinan kita, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjaga hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak, Pak? Saya bertanya, tolong dijawab Ibu. Nabi Yunus dalam perut ikan ada dapat oksigen tidak? Jawabannya benar. Pertanyaan berikutnya, Nabi Yunus 40 hari 40 malam tanpa oksigen bisa hidup tidak? Sejarah telah menceritakan, Al-Quran mengibadikan kisah itu. Ketiga, pertanyaan ketiga, selama di dalam perut ikan Nabi Yunus ada makanan tidak? Kalau makanan nggak ada, minimal minuman. Ada air minum nggak di dalam perut ikan itu? Pertanyaan yang keempat, hidup nggak Nabi Yunus tanpa makan, tanpa minum selama 40 hari 40 malam? Hidup. Tercatat dalam sejarah, dibuktikan dan Al-Quran menceritakannya. Kemudian pertanyaan saya yang kelima, selama di dalam perut ikan itu, apakah ada cahaya yang bisa dilihat oleh Nabi Yunus kemana-mana? Tidak ada. Lalu apakah aktivitas Yunus dalam berzikir, beribadah kepada Allah terhenti dalam masa kegelapan tanpa ada makanan, tanpa ada udara itu? Tidak. Aha, ini dia kuncinya. Maka wahai Bapak Ibu, Nabi Yunus dalam perut ikan di kedalaman laut yang sangat dalam, di kerendahan yang paling rendah, tanpa udara, tanpa makan, tanpa minum, tanpa cahaya, hidup. Dan siapa yang beri Nabi Yunus hidup? Lihat itu. Ini pelajaran bagi kita. Sekeras apapun juga bencana ke depan yang akan kita hadapi,
sehingga kita sulit mencari makan, sehingga kita tidak bisa keluar kemana-mana seperti Nabi Yunus tidak bisa keluar dari perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ternyata Nabi Yunus